Nah, hari ini, pagi ini kita mulai serius lagi. Jadi, materinya agak sulit, Bu. Iya, boleh dibilang gitu. Tapi bisa dikuasai, bisa dipelajari dan bisa dikuasai. Saya bilang agak sulit, tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari ya, bisa dikuasai. Jadi silakan perhatikan dengan baik, silakan siapkan alat tulis, kertas, ikut gitu ya. Nanti ada latihan soal saat kita ketemu hari ini supaya saya bisa memandu kalau kalian ada salah di mana gitu ya. Jadi kalau diminta untuk ngerjain latihan pada saat kita ketemu, kalian kerjain supaya nanti kalau ada yang salah bisa saya benerin, bisa saya kasih tahu yang salah di mana gitu ya. Nah, mulai hari ini, minggu ini sampai minggu terakhir, materi kita cuma satu sebenarnya, yaitu kita akan banyak berhadapan dengan berbagai algoritma rekursif. Nah, lihat judulnya. Jadi kita akan ngutak-atik, ngitung dan menganalisis kompleksitas algoritma dari algoritma rekursif. Kalau 2 minggu lalu dan minggu lalu kalian belajar menghitung kompleksitas waktu algoritma yang non-rekursif, yang ada sigma itu ya, sigma berapa gitu. Nah, mulai hari ini materinya ganti, kita akan menghitung kompleksitas waktu atau menghitung efisiensi dari algoritma rekursif. Nah, sebelum ke situ, tepatnya hari ini kita akan ngutak-atik 3 buah contoh studi kasus algoritma rekursif ya. 3 ada 3. 3 atau 4 ya? 4 sama kalian 1 latihan. 4 deh ya. Nah, saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin bahwa ini masih kita pakai terus konsep ini. Konsep dari kompleksitas waktu. Bahwa TN, kok N-nya besar ya? Harusnya N-nya kecil ya? N kecil. N kecil ya ini ya. Ini jadi membingungkan. N-nya kecil, yang N kecil aja. Nah, gini. Kayaknya waktu itu caps lock semua deh keyboard saya. TN bisa diestimasi dengan COP kali CN. Kalau kita nggak tahu COP, yaitu waktu eksekusi untuk operasi dasar yang biasanya sangat bergantung pada mesin atau prosesor dari komputer kita, maka pada dasarnya TN bisa kita dekati dengan CN. Kalau kita ngomongin CN, ya pada dasarnya dia adalah jumlah operasi dasar dieksekusi pada algoritma tersebut. Berapa kali gitu operasi dasar itu dieksekusi, gitu kan? Nah ternyata ini kan sangat bergantung pada input size atau ukuran input atau jumlah data. Maka jumlah data ini kita representasikan dengan N sehingga CN kita harus nyatakan dalam N. Gitu. N itu menunjukkan ukuran data yang kita proses. Gitu ya. Ini TN jangan sampai lupa itu. Nah, kita mulai masuk ke rekursif. Kalau di tingkat 1 ternyata kalian baru belajar sedikit tentang algoritma rekursif, nggak apa-apa, saya akan ulang-ulang sedikit gitu ya. Nah, rekursif ini atau fungsi rekursif fx merupakan suatu fungsi di mana fungsi evaluasi untuk suatu input xi memerlukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Saya kasih highlight warna merah. Jadi kita untuk mengevaluasi suatu input tertentu dibutuhkan evaluasi terhadap fungsi dirinya sendiri. Untuk input yang lain. Contoh, kita diminta untuk menghitung fungsi faktorial N. Faktorial dari N itu berapa? Oh, di algoritma rekursif yang dihasilkan nanti akan didapatkan N dikali faktorial N-1. Ini yang disebut sebagai rekursif. Kita memanggil atau mengevaluasi fungsi dirinya sendiri atau fungsi faktorial yang kita gunakan untuk mengevaluasi input yang lain. Lihat, input yang lain itu N-1 ini yang dimaksud. Jadi definisi ini
definisi ini. Contohnya ada di sini. Gitu ya. Contoh berikutnya, kita diminta untuk menghitung fungsi Fibonacci dari N. Nah, berdasarkan definisi dari rekursif, maka kita akan mengevaluasi fungsi dia sendiri, yaitu Fibonacci, untuk input yang lain, yaitu input N-2 dan N-1. Nah, itulah definisi dari rekursif. Gitu ya. Rekursif cuman kayak gini. Jadi, coba dibuka lagi catatannya. Dari awal semester kita punya dua versi untuk fungsi faktorial dan Fibonacci. Ada faktorial yang iteratif, ada faktorial yang rekursif. Ada Fibonacci yang iteratif, ada Fibonacci yang rekursif. Nanti kita lihat mana yang lebih efisien. Kalau yang lebih efisien berarti yang TN-nya lebih sederhana ya. Running time-nya lebih singkat, kemudian kompleksitas waktu asimptotiknya lebih sederhana. Gitu. Ini definisi rekursif. Gitu ya. Nggak susah. Cuma gitu doang. Nah, kita mulai masuk gimana sih caranya kita menghitung kompleksitas waktu dari si algoritma rekursif ini. Ingat, kita udah mulai masuk ke rekursif. Kita tinggalkan yang iteratif ya. Nah, kalau kita sebelumnya kalian kalau menghitung kompleksitas waktu algoritma itu menggunakan fungsi sigma. Ini. Ya kan? Kalian bikin definisinya kayak gini ya. Kalian diminta menghitung waktu kompleksitas waktu Tn, maka kalian akan bikin fungsi sigma titik, kasih batas bawah di sini, kasih batas atas di sini, kemudian selesaikan gitu kan? Itu kalau yang iteratif. Nah, kalau rekursif enggak, kita enggak pakai ini lagi kalau rekursif. Nah, tinggalkan dia, kita pakai mekanisme lain. Karena kita enggak akan bisa ngitung sigma kalau rekursif, enggak ada loop di situ. Gitu ya. Kalau enggak ada loop, kita enggak bisa ngitung sigmanya ini. Fungsi sum enggak akan bisa kita hitung. Make sense ya? Enggak ada loop, kita enggak akan bisa ngitung sigma, karena batas atas sama batas bawahnya jadi enggak ada. Kalau fungsi rekursif kan enggak ada batas atas, enggak ada batas bawah. Gitu. Nah, gantinya sebagai ganti dari fungsi sigma ini, kita menggunakan yang namanya persamaan rekurens. Nah, jadi nanti TN-nya itu akan kita nyatakan dengan suatu persamaan rekurens. Bla 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 gitu ya nanti ya. Jadi kita nggak pakai sigma lagi, nggak pakai fungsi sum. Lalu kalau kita udah dapat persamaan rekurensnya, baru sama seperti minggu lalu, kita selesaikan persamaan rekurens tersebut untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Jadi bedanya ada di sini. Di slide ini aja, perbedaan dengan minggu lalu. Kita harus membangun persamaan rekurens. Apa itu persamaan rekurens, Bu? Yuk kita lihat ya. Contoh, langsung ke contoh. Lihat algoritma. Sebentar, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Masih bisa ngikutin ya? Insya Allah masih, Bu. Saya, slide saya nggak banyak basa-basinya, langsung to the point. Jadi kalau boleh saya bilang, setiap slide ini bermakna. Kayak tadi di sini, saya bilang di sini cuma ada 2 kalimat, tapi 2 kalimat ini sangat bermakna. Karena inilah yang harus kalian pegang selamanya pada saat akan menghitung kompleksitas waktu algoritma rekursif. Ini cuma ini doang. Gitu ya. Kita masuk ke studi kasus 1. Misal saya punya algoritma rekursif, saya kasih nama Fn. F nih. Ini nama fungsinya F nih, nama fungsi ya, F. Inputnya adalah N. Yang dilakukan oleh si Fn ini adalah dia akan menghitung N faktorial secara rekursif. Ini adalah fungsi faktorial. Dikasih nama nih, fungsi faktorial. Outputnya adalah nilai dari N faktorial. Lihat, algoritmanya cuma 2 baris. Jika N sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika bukan 0, maka yang dilakukan adalah dia akan memanggil fungsi F, yaitu fungsi dirinya sendiri. Dia akan ngitung N-1, kemudian dikalikan dengan N. Lihat, nggak ada loop ya. Berarti ini bukan fungsi iteratif. Kalian nggak boleh pakai sigma di sini.
Nggak boleh. Ya, nggak ada loopnya nih, nggak ada loop. Melainkan di sini adanya fungsi rekursif, karena dia memanggil dirinya sendiri, yaitu F. F-nya dipanggil lagi di sini. Dia mengevaluasi fungsi dirinya sendiri untuk masukan yang lain, yaitu N-1. Gitu ya, yuk kita lanjut. Saya hapus. Nah, seperti biasa kita identifikasi dulu. Input size-nya adalah N. Lihat di sini. Kan ini fungsi faktorial ya. Kalau N-nya saya ganti dengan 2 faktorial, dia akan menjadi 1 kali 2. Kalau saya ganti jadi 4 faktorial akan menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Gitu kan? Artinya si running time-nya itu kan akan bertambah seiring dengan bertambahnya si N kan? N-nya semakin besar, running time-nya juga semakin besar. Maka input size-nya adalah N. Dialah pengendali dari algoritma ini. Nah, terus basic operation-nya adalah di sini multiplication yang ini. Bagaimana cara mengidentifikasi basic operation-nya? Biasanya lihat dari bagian rekursifnya. Lihat di sini. Biasanya lihat di sininya ya, bagian rekursif. Nah, terus berikutnya, kita harus membangun persamaan recurrence. Kan tadi dibilang tuh di slide sebelumnya, bahwa kita harus menemukan persamaan recurrence dulu. Nah, kalau kayak gini, persamaan recurrence-nya itu ada di mana? Persamaan recurrence itu ya akan akan direpresentasikan oleh basis dan bagian recurrence. Ini basisnya. Kalau N sama dengan 0, dia mengembalikan nilai 1. Ini adalah basis. Sementara bagian recurrence-nya adalah ini. Yang satu ini, saya kasih huruf A adalah basis, B adalah bagian recurrence. Gitu. Jadi kalau tahun lalu sempat sedikit belajar fungsi rekursif kayak gini ya, selalu ada bagian basis dan bagian rekursif atau recurrence-nya. Gitu. Nah, gitu ya, ini fungsi rekursif. Saya lanjutin. Nah, kembali lagi ke basic operation kita, yaitu multiplication, perkalian. Di bagian basis, lihat basis, yaitu A, if N sama dengan 0, fungsi mengembalikan 1. Saya nyatakan di sini tidak ada operasi perkalian. Ya kan? Kan langsung, kalau N-nya sama dengan 0, dia langsung mengembalikan nilai 1, nggak ada perkalian. Karena nggak ada operasi perkalian, oh berarti dia 0. Sementara di bagian recurrence, yang B, berapa kali operasi perkalian terjadi? Ada yang tahu? Ada di slide saya jawabannya. Coba ya, kita coba pakai logika aja deh. Kalau saya punya nilai 4, saya pakai pulpen yang beda deh. Warna biru. Kalau 4 faktorial, di sini ada berapa operasi perkalian tuh? 1, 2, 3. 3 ya. 3 operasi perkalian, multiplication. Jangan kedip ya, ini penting. Multiplication. Nah, kalau berdasarkan algoritma ini, maka F4 itu bisa saya cari tahu dengan cara Fn-1, yaitu F3 dikali dengan N. Ini kan? F4, ini F4, sama dengan, N-nya kan lebih dari 0 tuh, maka saya masuk ke dalam else-nya kan,
Kalau saya masuk ke dalam else-nya, maka Fn-1 yaitu F3 dikali dengan N. N-nya kan 4. Lihat. Oh, kalau kayak gitu, di F3 ini, yang saya lakukan apa? F3 sama dengan F2 kali 3. F2 yang saya lakukan apa? F1 kali 2. Di F1 yang saya lakukan apa? F0 kali 1. Udah sampai F0 habis. Karena kalau 0 dia 1 kan nilainya. Sama dengan, ini habis nih. 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu. Perhatikan pada bagian operasi perkalian. Lihat ya di bagian operasi perkalian ya. Pada saat F4, pada saat saya menghitung F4, operasi perkalian yang terjadi berapa kali? Pilih. A sama dengan 4 kali, B sama dengan 3 kali. Jawab di komentar. Operasi perkalian pada saat saya ngitung F4, ini tadi kita udah jembrengin ini. Operasi perkaliannya ada berapa kali? 4 kali atau 3 kali? A atau B? A. B. Saya tunggu dulu ya. Yang belum paham coba, makanya jangan kedip. Gak boleh kedip, pedih atau matanya, Bu. Saya tunggu dulu sambil kalian berusaha memahami. Karena yang jawab baru sedikit nih. Saya asumsikan yang jawab yang ngerti berarti. Salah nggak apa-apa jawabnya. Nggak akan dicubit. Empat kali ya. Ini 1. Kelihatan tuh 4 kali kan? Saya kasih warna merah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 4 kali ini mana nih? Dia sendiri. 4 kali. Maka kita nggak tahu sebenarnya. Makanya saya bisa menghitung kayak gini. Pada saat Fn, sebenarnya operasi perkalian yang terjadi itu sebanyak, tulisan saya mana? Mn-1 ditambah 1 kali. Sebentar, saya hapus dulu. Mana sih? Ini dia. Saya hapus dulu ya. Tumpuk-tumpuk tulisannya. Cara menyatakan, ingat tadi kita berusaha untuk membangun persamaan rekurens. Persamaan rekurens kita dibangun dengan berdasarkan jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Ingat, selalu dalam N. Saya coba mundur dulu ya. Pada saat basis tadi ada yang ketinggalan, tidak ada operasi perkalian, maka operasi perkaliannya adalah 0. Oh, pada saat basis, yaitu pada saat N sama dengan 0, maka tidak ada operasi perkalian, maka M0 sama dengan 0. M ini adalah operasi multiplication. M, simbolnya M. Oh, pada saat
M yang ke 0 pada saat nilai basisnya 0 kan ini ya. Nah, maka karena nggak ada operasi perkalian, maka M0 sama dengan 0. Gitu ya, itu basis. Sementara di bagian recurrence, tadi kita sudah ngitung F4 misalnya, jumlah operasi multiplication pada saat Mn untuk nilai recurrence, untuk nilai n lebih dari 0, sama saja dengan Mn-1 ditambah 1. Mn-1 ini dari mana, Bu? Pada saat saya menghitung Fn-1. Tadi contoh F4, di sini saya ngitung F3 ya. Di F3 itu akan ada 3 kali perkalian, kan? N-1 berarti kan? Nah, akan ada N-1 perkalian, ditambah 1 yang di sini, yang di algoritmanya. Saya kasih tanda panah di algoritma kali N. Gitu. Nah, seperti ini cara menyatakan recurrence-nya. Maka, nah udah saya kasih tanda panah tuh, sebentar saya hapus dulu yang lain. Ini, kelewat. Gini. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ini adalah relasi recurrence. Jadi cara nulisnya nanti adalah M N sama dengan selalu dalam bentuk pasangan basis dan recurrence. Nilainya adalah 0 untuk N sama dengan 0. Sementara untuk N lebih dari 0, nulisnya adalah M N-1 ditambah 1. Gitu. Saya kasih waktu dulu kalian untuk meresapi. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Permisi, Bu. Yuk. Maaf, tadi saya nggak terlalu dengar yang plus satunya itu berasal dari apa yang dikali N-nya itu ya, yang di apa namanya rekursifnya itu. Iya, yang kali N. Yang kali N. Kan operasi dasarnya adalah perkalian ya, multiplication. Paling jelas kelihatan kan di sini nih, di algoritmanya itu ada operasi perkalian di situ. Nah, yang jadi masalah adalah berapa kali sih operasi perkalian di Fn-1-nya? Pastinya akan dilakukan sebanyak Fn-1 lagi kan? Fn-1 lagi. Nah, tapi di sini ada tambahan 1 nih. Nah, maka kita tambahkan 1. Gitu. Nah, ini di sini. Gitu. Gitu Dewa. Dewa kan benar ya? Iya, Bu, benar. Makasih, Bu. Oke. Gitu. Itu cara membangun fungsi recurrence. Gitu ya. Nah, kalau pengen tahu, mahasiswa tuh sering salah di sini. Kalau di bagian recurrence-nya, mahasiswa bisa lah, N-1 tambah 1. Tapi sering salah tuh di bagian basis. Saya hapus ya. Coba saya hapus dulu. Lihat, di bagian basis F. Bentar, saya kasih warna biru deh. Ini sering-sering salah tuh mahasiswa. If N sama dengan 0, dia mengembalikan 1. Biasanya mahasiswa akan nulis M, 0 sama dengan 1. Salah ini. Salah kan? Karena kita harus ingat-ingat lagi, ini tuh sebenarnya apa sih yang dinyatakan, sebentar, saya kehilangan mouse. Ini dia. Apa sih yang dinyatakan di angka 1 ini, atau angka 0 ini tuh salah. Kenapa dia salah? Karena sebenarnya M di sini itu menyatakan multiplication, operasi dasar multiplication. Operasi dasar yang dinyatakan, yang dilakukan pada saat basis itu berapa kali? Nggak ada kan? Nggak ada operasi dasar yang dieksekusi pada saat basis, nggak ada. Maka kita tulis 0. Gitu ya. Seringkali mahasiswa salah di sini.
Gitu ya, hati-hati ya. Contoh berikutnya, itu contoh 1. Nah, kita baru membangun persamaan recurrence ini ya. Saya sum up. Jangan khawatir, ini semua ada di slide ya. Maka MN-nya masih faktorial, contoh yang tadi, MN sama dengan MN-1 tambah 1 untuk N lebih dari 0, dan M0-nya adalah 0. Nah, cara menyatakan relasi recurrence-nya seperti ini, cara nulisnya itu kayak gini, atau kadang-kadang bentuknya ada kayak gini juga. Kayak saya tadi ya, pakai kurung kurawal, sama nih, cuma diubah aja bentuknya. Lihat, ini M0, salah saya. Bentar, salah nih, salah. Pada saat N sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Pada saat N-nya lebih dari 0, nah ini, maka ini M, N-1 plus 1. Gitu. Itu ya cara nulisnya. Jadi kalian mengenal dulu cara mengkonversi algoritma rekursif ke dalam bentuk relasi recurrence. Sama kayak minggu lalu, algoritma iteratif diubah bentuknya ke ekspresi sum kan, sigma gitu kan. Nah, kalau sekarang algoritma rekursif diubah bentuknya ke kayak gini. Relasi recurrence. Relasi matematika. Gitu ya. Saya anggap paham. Saya lanjutin contoh berikutnya. Sebentar, ada yang mau nanya dulu di sini. Kadang-kadang nulis relasi recurrence ini pun masih ada yang salah loh. Gitu. Jadi harus nanti kita latihan ya, supaya kalian kalau salah pas latihan terus saya ingetin, semoga nanti nggak salah lagi. Gitu. Contoh kedua. Sebentar lah. Kalian resapi dulu ini. 30 detik. Yuk, sampai di sini saya cek kondisi lapangan dulu. Siapa yang sudah paham sampai di sini? Raise hand, angkat tangan. Minimal separuh ngerti lah, separuh ngerti. 50% ngerti. Bisa ya. Ini tuh kalau padanan dengan materi minggu lalu, kalian sudah bisa bikin ekspresi sum, sigma, tanda sigma gitu. Nah, di sini bedanya kita harus membangun relasi recurrence-nya dari algoritma gitu aja. Bedanya di situ. Ingat-ingat itu ya, kalau algoritmanya nggak rekursif atau algoritma iteratif, kalian harus bikin ekspresi sum. Sigma sekian, kasih batas bawah, kasih batas atas. Tapi kalau algoritmanya rekursif, kan nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Maka kita nggak bisa bikin ekspresi sum. Sebagai gantinya, kita harus bikin ekspresi recurrence kayak gini. Gitu ya, bedanya itu. Bisa ya? Sebagian besar bisa. Yuk kita lanjutin. Contoh berikutnya, masih membangun relasi recurrence. Tower of Hanoi. Nah, kalian sudah tahu rasanya permasalahan ini. Jadi, lihat di tiang nomor 1 ada 6. Sebenarnya ini tuh sebenarnya piringan sih. Dis piringan gitu ya. Kita harus memindahkan yang ada di 1 ke 3 sedemikian sehingga nanti bentuknya juga sama gitu lagi. Yang ada di bagian paling bawah adalah yang paling besar, kemudian semakin ke atas semakin kecil. Gitu. Nah, solusi rekursifnya untuk algoritma ini langsung dikasih nih ya. Nah, kita nanti akan membangun persamaan recurrence dari kondisi ini. Solusi rekursifnya, jika N-nya cuma 1, jika piringannya cuma ada 1 biji,
Ini kan N-nya sama berapa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini N-nya sama dengan 6. Kalau N-nya 1, cuma ada 1 piringan, langsung pindahin aja ke 3 kan? Nah, selesai itu. Basisnya adalah 1 kalau kayak gitu. Cuma ada 1 piringan, kita pengen pindahin ke 3, langsung pindahin aja. Oh ini saya kasih di sini, lupa saya. Permasalahan Tower of Hanoi adalah memindahkan N piringan dari berbagai ukuran, dari tiang 1 ke tiang 3, menggunakan tiang 2 sebagai perantara. Nah, aturannya adalah hanya dapat memindahkan 1 piringan pada satu waktu, nggak boleh 2 sekaligus atau 6 sekaligus, nggak boleh. Kemudian dilarang meletakkan piringan besar di atas piringan kecil. Ini tuh contohnya kayak apa sih Bu? Ya bayangkanlah, misal kalian akan memindahkan ini ya, pernah lihat itu kan apa sih? Kontainer di pelabuhan, gede-gede gitu kan. Itu kan ditumpuk-tumpuk tuh. Apa yang terjadi kalau kita mindahin gitu ya dari satu tempat ke tempat lain, terus yang gede itu kita taruh di atas yang kecil. Kacau semua kan. Nah, ini si permasalahan Tower of Hanoi bisa kita analogikan untuk kasus seperti itu. Gitu ya. Yuk, kita lanjutin. Solusi rekursif tadi untuk basis sudah. Berikutnya, kalau bukan untuk basis, maka yang kita lakukan sebenarnya adalah solusi rekursif nih. Kita pindahkan N-1 piringan dari tiang 1 ke tiang 2 secara rekursif menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Lalu pindahkan piringan terbesar. Jadi kita pindahin dulu N-1, tapi secara rekursif ya, lihat, secara rekursif. Lalu pindahkan yang paling gede ke tiang 3. Ini. Selanjutnya, tadi kan ada di tiang 2 ya, N-1 piringan. Ada di tiang 2 kan? Kita lakukan secara rekursif mindahin piringan dari tiang 2 ke tiang 3. Menggunakan tiang 1 sebagai perantara. Kita nggak akan ngulik-ngulik di sini apakah solusi ini benar, tapi kita akan mentransformasikan solusi rekursif ini ke dalam relasi matematika. Kita lihat ya. Nah, jika N sama dengan 1, saya pindah slide. Jika N sama dengan 1, langsung pindahkan piringan ke tiang 3. Nah, lihat, solusinya kan selalu kayak gini. Ada kata-kata pindahkan N-1 piringan, pindahkan piringan terbesar dari tiang 1 ke tiang 3. Kemudian di nomor 3, pindahkan N-1, saya kehilangan mouse lagi, oh ini, 3. Pindahkan N-1 piringan dari tiang 2 ke tiang 3 secara rekursif. Jadi jangan ini gimana caranya? Nah, algoritmanya udah dikasih kayak gini. Kalau N-1 kita pindahin dari A ke B. Nah, gitu ya. Ini nih. Kemudian kita secara rekursif, kalau rekursif kan memanggil dirinya sendiri. Nah, Hanoi N-1 dari tiang 1 ke tiang 2 menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Di sini A, C, B. Gitu kan? Ini yang nomor 1. Ini solusi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini kita transformasikan ke dalam bentuk algoritma. Gitu ya. 1, ini algoritmanya Hanoi, N-1, A, C, B. C-nya adalah perantara. Kemudian kita pindahkan piringan dari 1 ke 3, pindahin dari A ke B, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa operasi dasar dari permasalahan Tower of Hanoi ini adalah pindah. Operasi mindahin, operasi geser. Kalau pindah ini bisa juga dianalogikan dengan operasi assignment, gitu ya. Nah, pokoknya pindah. Nah, kita nggak begitu peduli dengan itu karena sebenarnya kita berusaha untuk membangun relasi rekurensnya kan. Oh,
Anggaplah operasi dasarnya adalah operasi pindah. Maka pada saat basis, yaitu N sama dengan 1, highlighter. Pada saat N sama dengan 1 ini, pada saat N sama dengan 1, saya melakukan 1 kali operasi pindah. Nulisnya berarti M1 sama dengan 1. Di bagian rekurensnya, lihat kurung kurawal gede yang saya bikin, yang saya lakukan adalah pindahkan N-1 piringan. Oh, berarti operasi perpindahannya adalah sebanyak N-1. Kemudian saya pindahin, ini yang nomor 2 itu adalah 1 kali. Kemudian yang ketiga, saya lakukan lagi pemindahan N-1. Nah, cara nulisnya kayak gini, simple. Terus kita bisa sederhanakan, karena di sini ada N-1 dan ada juga MN-1 ya. Maka saya bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. 2 kali M-1 ditambah 1. Nah, saya kasih tanda dulu, pen, tanda merah. Kalau N-nya 1, maka di sini 1. Kalau N-nya lebih dari 1, yang dia lakukan adalah, ini di sini, gini. Ini mengubah mengubah algoritma rekursif kita ke dalam bentuk persamaan rekurens. Ada pertanyaan di sini? Paham ya? Yang paham boleh resen. Itu kan nggak ada matematika yang sulit di sini, belum masuk ke yang bagian sulitnya. Ini baru ngubah bentuk algoritma. Hati-hati ya, di sini basisnya udah berubah tuh. N-nya 1 bukan 0. Sip, cuma separuh yang paham. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya tanya, nilai basisnya kan di sini 1 ya, sementara di algoritma sebelumnya itu basisnya adalah 0. Boleh nggak di permasalahan Tower of Hanoi ini saya bikin basisnya 0, N sama dengan 0. Boleh nggak? Kalau N sama dengan 0 yang dipindahin apa, Bu? Betul, berarti nggak boleh ya. Kalau N sama dengan 0, nggak ada yang dipindahin. Berarti nggak relevan dengan problem yang akan kita selesaikan, gitu ya. Nggak boleh. Basisnya 0, Bu, N. Apa yang dipindahin? Nggak, ya. Sebenarnya kalau dari sisi algoritma nggak ada yang dilakukan, jadi nggak usah lah, nggak usah. Nggak salah sih. Maksudnya, apakah jadi bikin algoritmanya ngehang gitu program? Enggak ngehang, teman. Nggak relevan gitu, nggak relevan kalau kita ngeset N-nya sama dengan 0. Berarti kan piringan yang mau dipindahin nggak ada kan? Ya ngapain orang kita udah jelas-jelas tujuannya adalah mindahin piringan, ya minimal 1 lah ada yang dipindahin, gitu ya. Lanjut, contoh ketiga. Ini baru beberapa, saya ngasih beberapa, membangun relasi rekurens dulu ya, habis ini baru ngitung-ngitung. Yuk, berikutnya. Algoritmanya beda-beda semua nih, iya beda. Binrec, binary rekursif. Ini baru minggu lalu kita bahas, semoga kalian masih ingat. Ini yang dilakukan algoritma ini adalah menghasilkan atau mengeluarkan jumlah digit biner. Nah, kayak minggu lalu ya, kalau angka 2, digit binernya itu kan 1, 0, maka algoritma ini akan menghasilkan output 2. Kalau angka 4, binernya adalah 1, 0, 0 ya, 1, benar kan ya? Maka digit binernya adalah 3 nih, ada 3 digit biner. Gitu. Ini algoritma ini lakukan, yang dilakukan algoritma ini. Kalau minggu lalu kalian melihat bentuk algoritma ini dalam bentuk ada while, ada loop-nya, gitu kan? Nah, hari ini kalian melihat algoritma ini dalam bentuk rekursif.
Sebenarnya algoritma ini lebih cocok bentuknya rekursif. Nah, kita lihat, ketutupan. Saya hapus dulu. Oh, ini problemnya ya, definisi problemnya. Kita menginvestigasi versi rekursif dari algoritma mencari jumlah digit biner. Terus, lihat, relasi rekursifnya itu akan kita lihat dari operasi dasar penjumlahan. Ini operasi dasarnya. Operasi dasarnya addition, saya kasih simbol A. Basisnya adalah 1. Untuk A1, berapa kali operasi dasar yang dilakukan? Apakah A1 sama dengan 0 atau apakah A1 sama dengan 1? Ini adalah jawaban A, ini adalah jawaban B. Yang benar yang mana untuk nilai basis? A atau B? Tulis di komentar. Langsung cepet. Yang lain, ayo. Operasi dasarnya adalah penjumlahan. Maka nilai basisnya adalah A1 sama dengan 0 atau apakah A1 sama dengan 1? Betul, A1 sama dengan 0. Yang A ya. Duh, kok bisa A, Bu? Sebentar. Ini adalah basis, maka yang ini adalah salah. Kita akan menulis basisnya tuh begini. A1 sama dengan 0. Lihat, lagi-lagi ini adalah relasi recurrence yang harusnya kita fokusnya pada operasi dasar. Berapa kali operasi dasar dieksekusi? Pada saat nilai basis yaitu 1, N sama dengan 1, nggak ada penjumlahan di situ kan, dia langsung ngeluarin, algoritmanya langsung ngeluarin nilai 1 kan, artinya nggak ada penjumlahan kan. Maka di sini kita set dengan 0. Ini 0 nih, 0 gede-gede di sini. Gitu ya. Sementara di bagian recurrence-nya, lihat, saya akan melakukan operasi penjumlahan sebanyak A, N/2 yang difloorkan, ditambah dengan 1. Satunya itu dari mana? Dari sini. Saya tambahin. Yang di dalam sini, yang binrec N/2 floor, ya sebanyak ini. Cara nulisnya cuma kayak gitu aja. Jadi benar-benar kita cuma translate ya. Translate aja, tapi harus hati-hati di bagian basis. Kadang-kadang salah. Nah, lengkapnya tulisannya kayak gini. Saya hapus yang bagian nggak pentingnya dulu. Gitu. Ini adalah relasi recurrence kita. Itu kan cuma mindahin doang tuh. Kenapa pakai simbol A, Bu? Untuk menyatakan bahwa ini adalah operasi dasar addition atau penjumlahan. Boleh pakai T, Bu? Boleh. Tadi pakai M karena multiplication, nah gitu ya. Ini pakai A. Gitu. Nah, sekarang kita saya simpulkan, ada 3 contoh kita hari ini. Untuk faktorial tadi kita dapat relasi recurrence seperti ini ya. Untuk Tower of Hanoi kayak gini, binary rekursif yang baru saja kita bahas, bentuk relasi recurrence-nya kayak ini. Coba lihat, ada untuk 3 buah algoritma tadi, ternyata kita menemukan 3 buah relasi recurrence yang berbeda. Nanti hari ini kita coba selesaikan satu persatu bagaimana menghitung kompleksitas waktu dari relasi recurrence tersebut. Jadi pada dasarnya ini tuh merepresentasikan kompleksitas waktu dari algoritma, tapi bentuknya masih relasi recurrence. Lihat kan? Masuk ketika kita ditanya, berapa sih kompleksitas waktu dari algoritma faktorial, kita bilangnya MN sama dengan MN+1 + 1 atau M0 sama dengan, itu kan nggak enak ya itu ngomongnya. Nah, artinya
ini tuh harus kita selesaiin lagi si relasi-relasi ini sehingga nanti kita bisa dapetin oh MN-nya adalah gitu ya, MN-nya adalah kayak kemarin aja MN-nya adalah N dan dia adalah elemen dari big ON misal gitu ya, misal oh di sini nanti AN-nya adalah misal log N dan dia adalah elemen dari big O log N gitu. Jadi kita harus mendapatkan bentuk-bentuk akhir seperti kemarin, seperti minggu-minggu lalu. Karena ini bentuknya masih relasi recurrence. Yang dia itu cuma translate aja bentuk dari algoritma kita ke dalam bentuk notasi matematika. Ya kan, cuma ditranslate aja, diubah bentuknya. Kita belum tahu kompleksitas waktunya berapa. Gitu ya. Jadi kalau udah sampai di sini, ya belum selesai berarti pekerjaannya, masih separuh jalan. Gitu. Oke. Saya kasih waktu 1 menit kalian untuk meresapi. Habis ini kita mulai ngitung-ngitung. Sambil kalau ada pertanyaan boleh. Boleh lah ada pertanyaan, masa nggak boleh? Kalau mau ke kamar mandi, break dulu, silakan ya. Tapi jangan lama-lama, 1 menit lah. 10.30, saya mulai lagi. Sekarang masih ada 5 menit. Oke, kita break dulu 5 menit ya.
Sudah ya? Kita mulai lagi. Udah balik ke tempat duduk semula? Udah siap ini? Atau masih butuh waktu? Udah ya? Yang udah siap raise hand, yang udah siap raise hand. Oh, belum semua nih berarti. Ayo, yuk saya tungguin. Udah siap? Terus gitu ya, kalau belajar tuh siap dulu. Fisik, pikiran, perasaan. Baru berapa nih? 26. 10 lainnya kemana? Oke lah ya, sebagian besar. Udah siap. Kelihatan ya? Saya ganti kamera, sebentar saya pin dulu. Boleh turunin tangannya. Kita mulai belajar lagi sekarang. Kelihatan jelas atau blur? Kalau Jelas, ya jelas ya. Ya kalau yang ngeblur wifi-nya jangan dipakai barengan sama game atau YouTube. Nah, matiin dulu. Karena ini video yang dikirim jadi butuh koneksi yang banyak, bandwidth-nya butuh banyak. Yuk. Jadi pada dasarnya yang tadi sudah kita lakukan itu udah sampai nomor 4. Nah, ya kan? Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita mau ngitung kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Yang tadi kita lakuin tuh udah sampai nomor 4. Yang pertama seperti biasa input size-nya tuh apa? Nah, kita definisikan. Kemudian cari tahu operasi dasarnya apa? Biasa ya. Kemudian terus kita cari tahu berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Gitu. Tadi kalian ngitung operasi dasar dieksekusi untuk kondisi basis itu berapa, kemudian untuk kondisi recurrence itu berapa, kayak gitu tadi kan. Nah, semuanya ini, 1, 2, 3 ini, kita ekspresikan dalam bentuk relasi recurrence. Contohnya kayak gini, gitu ya. Nah, terakhir, nomor 5. Kita akan menyelesaikan recurrence ini dalam rangka mencari kompleksitas algoritmanya. Gitu ya. Nah, yuk saya simpan dulu ini. Nah, ini kita sampai di langkah terakhir. Sama ini, nggak berubah. Saya cuma nyalin aja ya. Kita tadi ada 3 algoritma kan? Ada 3 algoritma, ada 3 relasi recurrence. Kita coba selesaikan satu persatu. Nah, kita akan menggunakan namanya backward substitution. Backward substitusi mundur. Substitusi mundur. Kita lihat ya. Dengan emang caranya ada berapa, Bu? Ada yang pakai backward substitution. Minggu depan kalian akan belajar persamaan karakteristik. Ada juga nanti pakai teorema master. Jadi ada 3 cara. Kapan pakai cara yang mana? Pelan-pelan ya. Sekarang pakai backward substitution dulu. Karena ini agak gampang. Nanti minggu depan saya tambahin 1 cara lagi. Nanti kalian bisa analisis kapan pakai cara A, kapan pakai cara B. Gitu ya. Yuk. Contoh, untuk seperti ini. Saya agak ke tengah aja deh. Gini ya. Saya selesaikan dengan menggunakan backward substitution. MN sama dengan, saya salin dulu nih, M, N-1 ditambah 1 ini. Saya salin yang bagian recurrence-nya. Kemudian saya akan substitusikan, kalau MN adalah MN-1 plus 1, maka MN-1 jadi M, N-2 ditambah 1. Di sini N, di sini N-1. Kalau kayak gitu, kalau di sini N-1, maka di sini jadi N-2. Ini namanya backward substitution. Nah, saya substitusikan ke sini. M, N-1 saya ubah ke sini. M, N-2 ditambah 1
saya kasih kurung gini. Nih ya. Yang saya ijoin ditambah 1. Jangan lupa di sininya. Nah, mahasiswa suka kelewat tuh di sini. Ini udah diubah ke sini kan? Terus aslinya ini ketinggalan. Hati-hati ya. Saya ubah lagi dia. Kalau ngitungnya bisa lebih cepat, boleh langsung ke sini amandemen 2 plus 2. 1 tambah 1 kan 2. Terus berikutnya saya substitusikan lagi. Saya singkat ya, substitusikan. Saya nulisnya saya singkat, tulisannya saya singkat supaya muat di kertas. M N-3 ditambah 1. Ini ya. Si MN-2 saya ubah jadi kayak gini. Maka saya akan dapat MN-3 ditambah 1, saya tambah dengan 2. Ini akan jadi MN-3 ditambah 3. Sama, ini sama saja kalau MN-3-nya saya ubah jadi NN4 akan menjadi MN-4 ditambah 4. Sampai di sini yang paham raise hand. Separuh-separuh dulu. Bisa ngikutin ya. Jangan kedip. Jangan terlalu banyak kedip, ini penting banget. Hati-hati di sini. Bisa ya? Oke. Saya masih butuh waktu Bu untuk memahami. Oke lah. Oke, turunin tangan. Yuk, lanjut. Kita perhatikan bahwa ada sesuatu yang menarik di sini. Oh, kalau ini kan liatin, kita analisis polanya. Kalau di sini 1, di sini juga 1. Kalau di sini 2, di sini juga 2. Di sini 3, ini juga 3. Ini 4, di sini juga 4. Oh, kalau kayak gitu saya bisa bikin pola MN itu sama dengan M suatu N dikurangi I ditambah I. Pola yang saya dapatkan. Selesai Bu? Belum selesai. Udah, saya lanjutin. Ya. Jadi segini tuh saya dapetin pola. Oh, dia tuh polanya mengikuti ini. Bu, ini boleh nggak pakai misalnya variabel lain J atau K? Boleh. Bebas. Ini variabel bebas, boleh I, boleh J, boleh K, boleh L, tapi jangan N. Nggak boleh ya. Nggak boleh sama ini. Yuk kita lanjutin. Kita lanjutin dulu. Nah, saya tulis di sini ya, bahwa kita menemukan bahwa MN sama dengan MN I ditambah I. Nilai I-nya ini kan akan berubah terus tuh. Lihat ini kan. I-nya bisa kalau 1 maka di sini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Suatu saat nilai I ini akan sama dengan N kan. Pada saat nilai I sama dengan N, maka kita akan mendapatkan MN sama dengan M, N minus N ditambah N. I sama dengan N, I-nya saya ubah menjadi N. Kalau kayak gini, maka saya akan dapat M0 ditambah N. M0 itu berapa? Lihat. M0 saya adalah 0. 0 ditambah N. Kalau kayak gitu, berarti kompleksitas algoritma dari algoritma faktorial ini adalah N, dan dia elemen dari big O, atau big theta juga boleh ya. Big theta N. Dan ini adalah linear. Difahami dulu, resapi dulu. Ada yang mau nanya? Gak ada? Oke, yang paham boleh ujungkan tangan, raise hand. Gampang ya? Banyak yang raise hand nih. Oh, baru berapa? 19, 20, 21?
Yang nggak pahamnya sebelah mana? Boleh nanya. Jangan bilang semua. Jangan bilang semua nggak paham. Bisa ya? Nah, apa sih yang kalian pelajari dari sini? Ini kan tadi kita belajar algoritma. Intinya di sini nih. Kita tuh tujuannya pengen cari kompleksitas algoritma dari algoritma faktorial rekursif. Relasi recurrence dari algoritma faktorial kita udah ketemu tadi ini. Ini sebenarnya merepresentasikan efisiensi dari algoritma tersebut. Ini sebenarnya, atau dengan kata lain, ini sebenarnya merepresentasikan kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Kenapa pakai M, Bu? Nggak pakai T? Sebenarnya pakai T juga nggak apa-apa. Nih, M ini untuk memperjelas aja bahwa M-nya itu merepresentasikan multiplication atau perkalian. Gitu ya. Pakai T juga nggak masalah di sini. Nggak masalah ya. Pakai simbol apapun nggak masalah. Ini kebetulan saya pakai M. Ya, supaya kalian ingat bahwa operasi dasar yang direpresentasikan di sini adalah multiplication. Gitu ya. Ini sebenarnya di kotak hijau ini sudah merepresentasikan kompleksitas algoritma. Tapi lihat, bentuknya nggak enak. Kalau kita ditanya kompleksitas waktu dari algoritma faktorial, masa kalian jawabnya kayak gini? Kan orang tuh kalau ditanya pengen jawabannya cepat kan? Linear kah, kubik kah, kuadrat kah, gitu kan. Running time-nya kayak gimana? 5n kah, atau n+1 kah, atau log n kah, gitu. Itu kan panjang banget jawabnya. Maka kita harus menyelesaikan ini dulu. Nah, cara menyelesaikannya kita pakai backward substitution kayak gini tadi. Bla 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 sehingga akhirnya kita dapat yang ini. Ternyata mn-nya itu adalah n elemen dari big theta n. Big O n juga boleh. Big omega n juga boleh. Gitu. Gitu ya? Oke. Kalau sudah, kita ganti ke berikutnya. Studi kasus kedua. Aduh Bu, udah langsung ganti lagi ya? Yuk. Tower of Hanoi. Nah, ini adalah relasi recurrence untuk algoritma rekursif dari permasalahan Tower of Hanoi, Menara Hanoi. Tadi kita udah ngitung kan, sama-sama relasi recurrence yang didapatkan adalah Mn sama dengan 2M N-1 ditambah 1. Wait, sebelum saya lupa. Sebentar. Salah. Jangan ini dulu, jangan. Skenario saya salah. Bentar ya. Jangan khawatir ya, yang tadi saya tulis di kertas itu di slide ada. Saya mau ngasih soal dulu ke kalian. Kerjain di Jamboard dalam waktu 5 menit sebentar. Jamboard, whiteboard saya siapin dulu. Pakai SSO ya. Ada 31. Oh, cuma 31 editor. Share. Oke deh, ini one. Send. Ke Jamboard soalnya ini. TN sama dengan TN-1 ditambah 5 untuk N lebih dari 1 dan T1 sama dengan 2. Berapa? Pertanyaannya adalah berapa TN-nya dan order of growth-nya itu berapa? Linear kah, kubik kah, kuadrat kah? Pakai cara backward substitution. Yuk kerjain di Jamboard. Sederhana, mirip kayak tadi ya, saya ubah dikit. Ini saya ubah dikit, tapi sebenarnya pada dasarnya mirip. Kerjain ini dulu. 5 menit di Jamboard.
Yang nggak bisa masuk Jamboard, segera lapor. Yuk kerjain di Jamboard. Supaya saya tahu kalian nggak pahamnya di mana. Yang sudah ada jawabannya di board nomor 2. Oh ini udah. Oke. Sip. Cobain ya. Jadi kalau salah, mana nih? Yang lain mana? Board terakhir. N-1 tambah 5. Bingung ya di bagian basis. Sebuah untuk board yang terakhir 23, nggak tahu namanya siapa, supaya ini bisa bukan pakai I sama dengan N, tapi I sama dengan N-1, supaya bisa pakai nilai basis T1 sama dengan 2. Triknya kayak gitu. Nah, coba masukin ya. I sama dengan N-1, I-nya diubah ke N-1. Coba.
Nanti kita bahas kenapa kayak gitu. Board nomor 6. Nggak dilanjutin. Board nomor 5 kali. Ayah, lanjutin Ayah. Ayah tuh siapa sih? Emang ada namanya Ayah? Saya, Bu. Oh, laki-laki. Oke. Oh, Arya. Sip, Arya. Nah, sip. Board nomor 4. I-nya diubah ke N-1. Cobain nanti. Board nomor 3. Lanjutin, cari polanya. Nah, biasanya pas nyari pola, mahasiswa kebingungan memang. Jadi, sip. Board nomor 23, masukin. T1-nya kan 2 ya. Oke, langsung dijabarin ya. 5 minus 5. Oke, sip. T1-nya adalah 2. Nanti 5N minus 3. Berarti Big O berapa tuh? Sip, Big O-N. Siapa sih board 23 ini? Jangan malu-malu, siapa namanya? Board 23 yang ngerjain siapa namanya? Saya. Siapa? Alfa. Oke. Kirain tadi nomor board 3, ternyata kayak kemunduran gitu. Lihat. Alfa berarti ya. Makasih Alfa. Nah, buat yang lain ini Alfa udah selesai ngerjain. Yang lain belum kan? Belum ada yang selesai kan ya? Masih separuh jalan. Saya sudah Bu, board nomor 2. Oh, sip. Gitu ya. Biasanya saya kasih tanda di sini. Biasanya itu yang menjebak tuh di sini nih. Pada saat menentukan I-nya. Sama bikin pola. Bikin pola di sini nih. Infer pola. Polanya apa ya? Nah, ini kan sebenarnya ya pakai logik ya, hubungan antara 3 dengan 15 apa ya gitu. Oh, ternyata kalau saya ubah ini jadi I, ini kan sama dengan 5 kali I gitu kan. Jadi cocok kan. Nah, sama satu lagi yang bagian ini menentukan I-nya. Jadi kadang-kadang I-nya itu pada saat kalian menyelesaikan pola bisa I sama dengan N, bisa I sama dengan N-1. Nah, biasanya itu antara dua ini. Nah, sebenarnya tinggal lihat dari sini sih. Kalau T1 atau basisnya 1, maka biasanya pakai yang ini. Tapi kalau basisnya 0, tadi ya, kayak contoh tadi, basisnya 0, kita pakai I sama dengan N. Ya, supaya di sini tuh kita bisa menyelesaikan ini nih. Gitu ya. Ya, ini belum muncul di latihan yang di contoh yang saya kasih. Munculnya di latihan soal. Gitu ya, ada pertanyaan di sini? Makasih Dewa dan siapa nih? Aziz. Aziz juga udah mau selesai, dikit lagi. Arya udah selesai. Makasih. Kalau kalian ngerjain, saya kasih tahu di mana salahnya. Oke, ini Aufa. Oh, Aufa nomor 9. Yang 23 tadi siapa? Saya pindahin, Bu. Oh, dipindahin. Gak apa-apa sih sebenarnya. Gitu ya. Yang masih malas ikutan ngerjain karena udah lihat punya temanku aja. Beda loh nyobain sendiri sama cuma sekedar ngelihat.
Kalau ngerjain sendiri pas salah gitu, terus dikasih tahu salahnya di mana, inget terus tuh. Gitu. Tapi kalau cuma jadi pengamat, ya beda gitu. Gitu ya. Nah tadi kan ada yang salah tuh, terus saya kasih tahu salahnya di mana, tuh biasanya nempel terus. Nggak boleh salah lagi, nggak boleh salah lagi kayak gitu. Gitu ya. Oke sip. Ini nomor 1 tadi nggak ada, ini belum selesai, ini juga udah benar ya. Kalau kita di kelas, saya ngajar di kelas langsung sama kalian, saya liatin satu persatu tuh kelasnya biasanya. Kertas di kertas itu. Saya liatin satu-satu kalian ngerjainnya gimana. Gitu ya. Sip. Makasih atas partisipasinya. Jangan lupa ya, ini nanti saya kasih PR. Nggak ada. PR-nya nanti tuh ada di pekan 12. Jadi minggu ini, minggu depan nggak ada PR, nggak ada kuis juga. Saya kumpulin cuma 1 PR dan 1 kuis di pekan 12. Karena saya pengen kalian minggu ini sampai minggu selama nggak ada PR dan nggak ada kuis, kalian bisa lah ngerjain tugas besarnya ya. Gitu. Oke. Stop sharing. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada? Maksa. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Yuk kita lanjutin contoh berikutnya. Sekarang agak beda. Tower of Hanoi. Ini adalah relasi recurrence dari Tower of Hanoi. Sama, kita masih pakai backward substitution. Sebentar, kertas saya hilang. Mn sama dengan 2M, ini saya ulang ya, saya tulis ulang, 2Mn-1 ditambah 1. Saya akan substitusikan si Mn-1 ke situ. Lihat, hati-hati di sini. Biasanya di sini suka salah. Lihat ya. Kalau Mn adalah 2Mn-1, maka Mn-1 semuanya kan, cuma di sini diganti jadi N-2. Gini doang. Karena di sini N merubah jadi N-1, di sini N-1 jadi N-2. Yang lain tetap. Ini biasanya suka salah mahasiswa kalau dikasih soal. Nah, saya substitusikan, lihat yang saya ambilkan Mn-1-nya nih. Maka hati-hati, 2 Mn-1 saya ganti dengan dia nih. 2M N-2 ditambah 1, lihat ini. 2M N-2 plus 1 saya pindahin ke sini. Tambah 1. Hati-hati ya. Ini saya pindahin ke sini. Gitu. Yuk saya buka kurung sikunya. Ini 2 kali 2, 4 ya. Tapi saya giniin aja lah biar enak. 2 pangkat 2 M N-2 2 kali 1 2 tambah 2 tambah 1. Nah, berikutnya saya akan substitusikan lagi Mn-2. Seperti biasa kita cari pola. Ini akan menjadi plus 1 di sini. Ini ada plus 1 ya di sini ya, mepet banget. Maka saya akan ubah dia 2 pangkat 2 kali ada yang salah. Saya kasih kurung siku dulu. Mn-2 saya ubah ke dalam ini. Saya kasih garis hijau ya. Jadi 2M. Butuh teliti aja sih karena ngitungnya nggak susah sebenarnya. Gini ya. Mn-2 saya ubah nih kayak gini. Nah, tambah 2 tambah 1-nya jangan lupa. Jangan ditinggalin. Tambah 2 tambah 1 ini kan. Ini kan aslinya, nggak saya ubah-ubah. Saya
pecah lagi dia. Ini kurung sikunya saya buka. Ini jadi 2 pangkat 3 kali M. M-3 ditambah 2 pangkat 2 kali 1. 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1. Ini saya kasih garis merah tetap. Ini yang garis hijau kan tadi ya. Hijau. Dari sini ke sini hijau. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bisa lihat polanya nggak nih? 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, ini berarti 2 pangkat 1 deh. Berarti ini 2 pangkat 1, karena ada polanya ini, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Oh, nanti kalau kayak gitu, lihatin ya. Di sini 2 pangkat 3, ini N-3. Kemudian berikutnya 2 pangkat 2 turun, pangkatnya turun. Lihat di atasnya deh. Nih. Di sini 2 pangkat 2, ini juga N-2, ini 2 pangkat 1, dan seterusnya. Berarti kalau di sini pada saat N-1 ada 2 pangkat 1, ini kan, sini 1, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 kan 1 ya, ini. Dan seterusnya. 2 pangkat 0 emang nggak ada di sini. Nah, kalau kayak gitu, saya bisa bikin pola, kalau kayak gitu, MN sama dengan 2 pangkat I kali M. N minus I, saya tambah dengan, ini agak-agak rumit di sini, I min 1 ditambah 2, I min 2, ini ya, pangkatnya kan berkurang ya. Kalau di sini adalah I, maka di sini kan berkurang 1, dan seterusnya. Tambah pokoknya akan berkurang sampai dengan tinggal 2 pangkat 1 ditambah 1. Bagian ini nih akan jadi kayak gitu. Pangkatnya akan berkurang terus, tergantung dari nilai I-nya di sini. Nah, ini bisa saya sederhanakan menjadi, saya taruh di bawahnya, 2 pangkat I kali MN minus I ditambah 2 pangkat I minus 1. Tahu dari mana, Bu? Ya tahu aja. 2 pangkat I kan pangkat 2-nya kan turun terus nih. Sebentar. Ada kucing masuk. Yuk, saya lanjutin. Kita udah dapat pola kayak gini. Berikutnya, sesuai trik yang tadi pernah saya sampaikan, yang tadi di soal yang tadi, kalau basisnya 1, lihat ini basisnya 1 ya. Basisnya 1. Maka kita asumsikan pada suatu saat nilai I itu akan menjadi N-1. Maka kita akan mendapatkan tuh udah mulai nggak konsen. MN sama dengan 2 pangkat N-1, ini I-nya saya ubah, kali M, N-nya saya ubah, jadi I-nya saya ubah, belibet, tambah 2 pangkat N-1 minus 1. Yuk kita selesaikan. 2 pangkat N-1 kali M1, N-nya habis ya. Ditambah 2 pangkat M-1 minus 1. Saya ke atas dulu. Ini sama dengan M1 berapa tadi? 1.
Jadi 2 pangkat N-1 kali 1 ya, ini kan 1 ya. 1 kan, maka ya sudah, saya hilangkan saja, ini sama dengan begini. Ditambah. Lihat, saya punya 2 buah. Kalau saya punya 2 kayak gitu kan berarti bisa saya ubah menjadi 2 kali 2 pangkat N-1 minus 1. Bisa saya ubah lagi menjadi 2 pangkat N-1 plus 1 minus 1 sama dengan 2 pangkat N minus 1. Ini MN-nya. Kompleksitas waktu algoritma kita kayak gini, ini sama dengan elemen dari Big O atau Big Theta 2 pangkat N. Offset ya. Coba kalian resapi dulu, kalian perhatikan baik-baik. Agak rumit dibanding yang tadi, lebih rumit. MN-nya ini ya. Kemudian asimtotik time complexity-nya adalah 2 pangkat N. Gak usah buru-buru. Saya kasih waktu 1 menit untuk meresapi. Ada pertanyaan? Biasanya yang bingung itu di sini. Nah, dari sini, ini kan, ngubah ke bentuk ini. Ini 2 pangkat. Kalau kalian bingung sebenarnya bisa, ini kok bisa kayak gini sih Bu, buktikan aja pakai angka. I-nya diubah pakai angka. Nilai di sini pakai angka. Misal I-nya 3 gitu ya. 2 pangkat 3 kan 8, 8 kurangi 1, 7, ini akan 7. Nah, ini akan jadi 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 udah ya tadi ya, tambah 1, jadi 7 juga sama. Gitu. Saya geser dulu. Masih bisa kelihatan nggak di sini? Yuk, saya masih punya 1. Masih ada 1 studi kasus lagi, terakhir. Udah capek, Bu. Yang bingung sebelah mana? Bisa ya? Sebenarnya yang dilakukan di sini intinya itu adalah menyederhanakan persamaan aja sih. Ya kan? Sama lebih teliti aja. Biasanya pada saat substitusi ini suka salah-salah tuh mahasiswa. Salah ngasih kurung, ininya nggak ikut sebelah sini. Ada suku yang kelewat kayak gitu. Jadinya pas bikin pola bingung karena dari atas udah salah. Makanya nanti kerjain PR-nya ya, supaya terlatih. Yang 75% paham boleh raise hand. Yang ini, 75, minimal 75% paham. Oke. Saran saya, nanti disalin. Kan nggak ada PR tuh, nggak ada PR, nggak ada kuis minggu ini. Disalin, cobain ngerjain sendiri, coba nulis lagi. Gitu. Karena ini ada banyak jebakannya tuh. Sekali kalian nggak teliti naruh kurung, udah tuh habis. Nggak bisa sampai bawah sini. Gitu ya. Yuk terakhir.
Terakhir. Ini adalah relasi recurrence yang tadi ketiga. Untuk algoritma Binrek. Udah lupa Bu algoritma Binreknya apa. Ya nanti lihat lagi. Nah, kita fokusnya adalah menyelesaikan relasi recurrence ini untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Sebentar. Sorry. Yuk lanjutin. Ini beda lagi. Nah, tapi kita masih tetap pakai backward substitution. Ada cara lebih gampang, namanya pakai teorema master, tapi nanti ya. Itu kalau pakai itu tuh gampang banget, langsung ketahuan. Tapi ini dulu lah. Nah, ini lihat bentuknya beda sama yang tadi. Ada n/2, terus ada floor-nya. Nah, kita akan abaikan dulu simbol floor di sini. Terus kalau ada persamaan kayak gini, kita bisa menggunakan aturan smoothness rule, di mana dinyatakan order of growth untuk n sama dengan 2 pangkat k, ini sama saja dengan order of growth-nya si n. Ada di slide saya definisi dari smoothness rule yang lengkapnya, tapi pada dasarnya kita akan mengubah dulu bentuknya. N ini kita akan anggap sebagai 2 pangkat K. Nih ya. Kenapa sih 2 pangkat K? Boleh di sini kan ini ada n/2, di sini ada n juga. Maka kita anggap bahwa n-nya ini adalah kelipatan dari 2 pangkat K. Nah, maka yang kita hitung di sini adalah karena n-nya saya ubah menjadi 2 pangkat K, maka ini 2 pangkat K saya ubah ya, menjadi, sementara saya abaikan dulu tanda floor-nya, akan menjadi 2 pangkat K min 1 ditambah 1. Ayo, kenapa bisa 2 pangkat K min 1? n/2 itu sama dengan n dikali 2 pangkat min 1 kan? Ini kan sama dengan n tadi kan 2 pangkat K dikali 2 pangkat min 1. Nah, kalau ada pangkat terus di sini sama-sama 2, di sini kali, maka kita tinggal jumlahin aja. K dijumlahin sama min 1, 2 pangkat K min 1. Gitu ya. Jadi n/2 akan menjadi 2 pangkat K minus 1. Udah, saya tinggalin. Ini tadi ya, kenapa bisa jadi kayak gini. Yuk, saya substitusikan A 2 pangkat K min 1 akan menjadi A 2 pangkat K minus 2 ditambah 1. Lihat, kalau di sini K, sini K min 1. Kalau sini K min 1 berarti K minus 2. Maka saya akan punya A2K min 1, 2 pangkat K minus 2, saya tambahin 1, tambah 1, tambah 1. Hati-hati, di sini 1. Maka ini akan menjadi A kali 2 pangkat K minus 2 ditambah 2. Nanti saya substitusikan kayak tadi aja ya. Min 2 sama dengan di sini 2 pangkat min 3. Kurungnya ke bawah. Tambah 1. Maka ya dia akan menjadi kira-kira 2 pangkat K minus 3 ditambah 3. Dan seterusnya hingga akhirnya saya punya pola A kali 2 pangkat K minus I ditambah I. Gitu. Gitu ya. Polanya kayak gini. Loh, udah pola kayak gini terus bingung lagi tuh gimana cara nyelesainnya. Yuk, kita selesaiin di sini. Kalau udah kayak gini pakainya yang mana, Bu? Nah, di sini nggak ada N ya.
nggak ada N. Cuma ada K sama I. Maka kita jangan pakai N di sini, K sama I. Kalau gitu si nilai I-nya suatu saat dia akan mencapai nilai K. Nah, kapan Bu menentukan apakah I sama dengan K atau K-1? Lihat aja di sini. Harusnya kata Ibu kalau di sini 1 maka pakai K-1. Tapi masalahnya di sini kan 2 pangkat K ya. Nanti kita nggak bisa dapat kayak gini nih. Oke, ikutin dulu ya. Kita asumsikan si A-nya, suatu saat I akan mencapai nilai K. Maka kita akan mendapatkan A 2 pangkat K ini akan menjadi pada saat I sama dengan K, A 2 pangkat K minus K ditambah K. Ini ya. Pada saat I sama dengan K, ini I-nya saya ubah jadi K, maka ini menjadi 2 pangkat 0 ditambah K. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. A1 berapa? Ini kan jadi A1. A1 kan? Ditambah K. A1 itu berapa? Oh, A1 itu 0. Maka kita punya K. Lihat, selesai Bu? Enggak, belum selesai. Lihat, hati-hati di sini. Ini masih A 2 pangkat K sama dengan K. Sementara kita kan awalnya pengen cari AN. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan bisa tahu bahwa sebenarnya K itu sama dengan log basis 2 dari N. Kok bisa gitu sih, Bu? Ini. Kalau N sama dengan 2 pangkat K, maka ini kan sama dengan log basis 2 untuk K sama dengan N. Gini kan? Salah ya, kebalik. Log N. Pernah gak konsen. Log N sama dengan K. Gitu kan? Maka K itu sebenarnya adalah log N. Maka saya bisa ubah 2 pangkat K itu kan N. Nih. 2 pangkat K itu adalah N. K-nya berapa? K-nya adalah log N. Maka ini adalah kompleksitas waktu dari algoritma saya dan dia merupakan elemen dari big theta log N. Order of growth-nya adalah logaritmik atau kelas efisiensinya adalah logaritmik. Boleh diresapi dulu. Beda nih. Saya kasih 4 studi kasus beda semua. Yuk, ada pertanyaan? Permisi Bu, maaf, saya Yuk. ingin bertanya. Mungkin tadi banyak kedip kali ya yang di apa namanya? Kenapa bisa tadi yang N yang per 2 yang di Florin itu jadi 2 pangkat K gitu? Sorry, apa tadi? Kalimat terakhir? Yang bisa jadi N sama dengan 2 pangkat K itu Bu, yang di smoothness rule. Oh, ini prinsip dasar. Jadi disederhanakan ada yang namanya smoothness, kita pakai smoothness rule. Kalau nemu kasus kayak gini, di sini AN tapi di sini N-nya per 2, kita nggak akan bisa selesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, kalau mau pakai substitusi, kayak gini namanya substitusi kan, kita kenalkan konsep smoothness rule-nya. Jadi kita ubah dulu si N-nya ini agar dia merupakan kelipatan dari 2. Kan di sini ada 2 kan, kita pengen ngilangin si angka 2-nya ini. Kalau perperan ini kan susah disubstitusi. Maka sesuai dengan yang bikin buku, ini tuh sebenarnya ada di buku Levitin, Anani Levitin, Foundations of Introduction to the Design and Analysis of Algorithm. Ada di situ. Nah, dia bilang pakai saja smoothness rule. N-nya diubah menjadi 2 pangkat K. N diubah jadi 2 pangkat K, maka N per 2 akan menjadi 2 pangkat K minus 1. Gimana caranya N per 2? Nah, ini tadi. N per 2 sama dengan 2 pangkat K minus 1. Ini nih.
Gitu, N per 2 sama dengan sekian, sekian, bla bla bla, dan kayak gini. Terus diturunin sampai dapat kayak gini gitu. Ini berlaku juga kalau misalnya AN nanti kalian menemukan ya AN sama dengan AN per 3, N per 5 kayak gitu. Ubah dulu ke kayak gini. Kalau N per 3 berarti ya di sini jadi 3 pangkat K gitu. Gitu ya. Kalau di sini N per 4, N per 5 disesuaikan saja di sini basisnya. Bisa diterima, Dewa? Sangat bisa, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Begitu banyak. memang disuruhnya kayak gitu. Ada cara jauh lebih sederhana untuk menyelesaikan ini, namanya pakai teorema master. Nah, coba cari-cari tahu teorema master. Tapi nanti ya. Kalau mau cari tahu dulu boleh. Itu jauh lebih cepat. Cuma dalam 1-2 baris langsung ketemu. Gitu. Sip. Ini menu kalian hari ini kenyang banget, pasti overwhelmed. Ada banyak contoh kasus. Kalau kalian sekarang bisa memahami dari penjelasan saya, tapi cuma ngedengerin dan ngelihat ya, maka lanjutkan dengan nyalin. Coba disalin, ditulis ulang di buku catatan kalian. Percaya sama saya, dengan menyalinnya itu akan lebih nempel. Gitu ya. Jadi apa yang kalian pahami dari ngelihat dan ngedengerin tadi, coba diikat lagi lebih kuat dengan cara disalin. Gitu. Di slide ada juga sih. Di slide ada. Di slide lebih rapi tulisannya. Gitu ya. Sip, ada pertanyaan terakhir kali? Nggak ada PR, nggak ada kuis. Minggu ini dan minggu depan nggak ada, nanti minggu depannya lagi ada. Nah, jadi di LMS memang cuma ada materi dan video yang saya rekam tahun lalu. Itu singkat-singkat videonya sebenarnya menjelaskan ini juga sama aja isinya ya, dengan saya jelasin hari ini. Gitu ya, kalau kalian nggak ngerti, belum paham sepenuhnya, ulang lagi, putar lagi videonya. Kalau pengennya lebih singkat, lebih cepat, videonya lebih, ya itu ada di LMS. Saya kasih yang versi singkat, cuma 5 menit, kurang dari 10 menit itu, cepet-cepet. Langsung, jadi nggak banyak, ya jadi ngejelasin langsung aja. Gitu ya. Sip. Kalau nggak ada, saya mau tutup nih kuliahnya ya. Udah mau 11:30. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti saran-saran saya tadi untuk belajar ulang. Kita minggu depan masih tentang materi ini, tapi dengan cara yang berbeda. Studi kasusnya berbeda pula. Gitu. Jadi sebelum kalian tambah pusing dengan materi minggu depan, maka materi hari ini coba kalian kuasai dengan sepenuhnya, dengan cara tadi, disalin, ditulis ulang. Gitu ya. Oke, selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas belajar. Semoga tetap semangat. Dimanapun kalian berada, dimanapun dan apapun kesulitan yang kalian hadapi dalam belajar, tetap semangat. Gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu saya live ya, Bu. Maka saya end call ya. Ibu, terima